pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu ya kepada Devika. Tolong dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada Widya Bu, Ada Widya sakit. Oh, banyak yang sakit ya. Ibu sindrom Kamu ya. sih Sayang? kenal Bu. Oke, Bu absen ya, Devika. Ada Bu. Stefani, hadir Bu. Putra, Nana, Hadir Bu. Hilda, Hadir Bu. Mahil, Hadir Bu. Kasmi, Hadir Bu. Olivia, Hadir Bu. Hilda, Hadir Bu. Hilda hadir tadi ya. Alhamdulillah berarti masih ada yang bisa berhadir ya hari ini ya. Alhamdulillah ya. Semuanya ada bawa buku? Ada. Bukannya? Ada juga. Oke, Ibu mau kalian up dulu lah bukunya. Mana bukunya? Ini dulu. Ya, mana bukunya Hilda? Mana bukunya? Buku Ibu tanyakan. Pulpennya? Pulpennya? Ada ya Bu. Di sini. Bu, di sini Bu. Oh iya, selamat bernikah untuk memandangkan fokusnya ya. Nah, di sini Ibu selalu menyarankan untuk kalian disiplin membawa alat tulis sekolah ya. Ya Bu. Baik, ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar? Minggu lalu. Baru kok. Minggu lalu kita belajar flora dan fauna ya Bu. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar flora dan fauna. Nah, untuk seputar flora dan fauna udah paham kan ya? Udah Sudah, Bu. Ibu. Baik. Nah, hari ini Ibu ingin memberikan kalian materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat penting ya. Apa sih? Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari itu apa? Saya Bu. Ya, Veronica? Banyak sekali Bu, termasuk apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita gunakan sehari-hari. Iya, benar sekali. Ada lagi? Nah, sebelumnya kalian udah pernah belum nih dengar masalah sumber daya alam atau sesuatu yang menyangkut sumber daya alam? Bisa sampaikan ke Ibu? Belum ada yang pernah dengar ya? Belum Bu. Nah, jadi sumber daya alam adalah merupakan kekayaan alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Baik itu perekonomian, kebutuhan makanan, intinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, jadi kalau kita kaitkan kembali sama kehidupan sehari-hari, sumber daya alam sangat berpengaruh. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Sudah terlihat? Sudah. Nah, sebelum kita membahas klasifikasi sumber daya alam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu sumber daya alam. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Kita bagi giliran ke Stefani ya. Oke, sampai dibaca Stefani. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam itu terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dari gambar tersebut ada yang bisa menjelaskan tidak? Nggak nampak. Sama-sama Bu. Ya, di sini ada gambar pepohonan. Orang yang sedang mengambil getah dari pohon karet. Ya, dari pohon karet. Nah, manfaatnya apa aja? Banyak Bu. Banyak ya. Bisa untuk Buatan sendal, ya, bola, dan sebagainya. dan itu arahnya kemana? Ke perekonomian. Kemudian di sebelahnya ada gambar laut kan, dan di sebelahnya juga ada ikan, pepohonan, dan juga ada sawah. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam. Sebelumnya ada yang tahu tentang klasifikasi sumber daya alam? Tadi sebelumnya Stefani sudah membacakan tentang klasifikasinya secara umum, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Oke, siapa yang mau membacanya?
Ibu harap kelasnya kondusif ya, Nana Rahma dan Hilda Syifa Aini. Baik, siapa yang ingin membacakannya? Saya Bu. Ya boleh, Hilda. Klasifikasi sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami seperti tanah, air, hutan, dan hewan. Ya, stop dulu. Nah, berarti sumber daya alam secara alami yang bisa diperbarui itu adalah tanah, air, hutan, dan hewan. Kalian udah paham belum siklusnya seperti apa? Tidak Bu. Tidak paham. Nah, kalau hewan, terutama ya, hewan kan kita makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan sehingga terjadilah perkawinan antara hewan betina dan hewan jantan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu, flora dan fauna ya. Nah, begitu pula dengan tumbuhan. Nah, jadi dengan perkawinan tersebut akan menjadikan satu hewan yang baru lagi, jadi akan terus beregenerasi gitu ya, sehingga apabila kita menjaganya maka sumber daya alam di Indonesia, di dunia kita ini akan terus ada dan tidak akan punah. Kemudian ada yang tidak dapat diperbaharui. Siapa yang ingin membacanya? Yang tidak dapat diperbaharui. Iya, Nana, silakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat Seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, untuk yang tidak dapat diperbaharui ini, kepada kita yang menggunakan sumber daya alam tersebut, apa yang perlu kita perhatikan? Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, dan itu pasti menjadi permasalahan yang cukup serius ya, apabila kita tidak menggunakannya secara tidak menggunakannya dengan baik, tidak memanfaatkan secukupnya saja, menggunakan berlebihan itu termasuk pemborosan, sehingga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lama-lama akan habis. Nah, untuk yang terakhir itu ada terbaharui dan tidak terbaharui. Mungkin kalian baru dengar hari ini ya, karena untuk secara umum klasifikasi sumber daya alam itu adalah yang bisa diperbaharui. Nah, untuk yang tidak dapat diperbaharui ini ada beberapa sumber daya alam yang digolongkan ke dalam kedua kategori seperti mineral dan logam. Nah, itu akan ambil contoh mineral. Mineral itu berada di dalam tanah. Nah, apa yang sangat mempengaruhi kualitas mineral di dalam air? Ada yang tahu? Iya. Maksudnya seperti misalnya air minum yang mengandung mineral. Nah, itu kan harus kita jaga kualitas apanya untuk bisa menyimpan mineral di dalam tersebut. Ya, tanahnya. Nah, kenapa air mineral ini bisa digolongkan kepada sesuatu yang terbaharui dan tidak terbaharui? Karena apabila curah hujannya yang berlebihan, itu juga akan sangat mempengaruhi mineral. Nah, apabila curah hujannya juga menurun, itu juga akan mempengaruhi mineralnya. Itu dia kenapa air mineral ini dia tergolong kepada sumber daya alam yang terbaharui dan tidak terbaharui. Nah, sudah paham? Sudah Bu. Nah, ini ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Yang contoh gambarnya yang telah tadi dibacakan oleh Hilda. Kemudian ini ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sekarang Ibu mau kalian buat 3 kelompok dan Ibu akan membagikan tugas. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Apa yang kalian lihat di kertas kalian? Ya, itu semua merupakan permasalahan sumber daya alam. Nah, Ibu ingin kalian masing-masing kelompok untuk menguraikan permasalahan yang ada di dalam lempar tugas kalian. Kemudian kalian uraikan pula solusinya menurut pendapat kalian masing-masing. Ya, kalian mendiskusikannya dengan kelompok dan salurkan hasil pemikiran kalian ke dalam tulisan
Ibu kasih waktu 5 menit ya. Masing-masing kelompok wakilkan untuk menjelaskan solusi dan permasalahannya. Baik, waktu habis. Untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan? Belum, Bu. Tidak apa-apa, kita sembari menunggu kelompok 1 selesai berbicara, Ibu berikan waktu tambahannya. Ya, silakan berdiri. Kenalkan dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok saya ada Zarifah Tika, Stefani dan Ra. Iya. Jadi dari gambar ini teman-teman terdapat gambar tentang hutan gundul. Ya. Jadi setelah kami berdiskusi, ini permasalahan yang sangat serius, Bu. Iya. Di mana alam sebagai penopang atau tempat tempat adanya berbagai sumber daya alam itu dieksploitasi secara besar-besaran seperti menggundulkan hutan, Bu, yang nantinya tidak akan tumbuh-tumbuhan dan tidak akan ada hewannya, Bu, jika sudah gundul. Selanjutnya solusi dari kami, jika kita melihat atau mendapatkan lahan gundul, kita berikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan melakukan reboisasi atau penghijauan, Bu. Sekian dari kami. Nah, presentasi yang cukup bagus ya. Jadi hutan gundul itu merupakan tempat tinggal hewan dan juga tumbuhan. Apabila rumah kita rusak, maka tidak akan ada lagi tempat tinggal untuk kita. Nah, itu dia kenapa kita perlu menjaga sumber daya alam. Selanjutnya nomor 2, siapa yang ingin maju? Siapa? Sebatas media mungkin? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Iswatus Media, ada Melinda, Alivia, Kamalin, dan Rahel. Jadi tugas kelompok kami adalah mengenai pencemaran air. Bisa dilihat teman-teman semua. Ya, pencemaran air, pencemaran laut. Nah, pencemaran ini terjadi karena ulah manusia. Dapat apa? Pembuangan sampah sembarangan, tidak terawatnya ekosistem. Nah, solusi dari kami adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya dengan baik. Bisa ya? Baik. Tepuk tangan untuk Iswatus Media. Ya, untuk kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3, saya sendiri Hilda Syifaini dan ada Nana Mama dan ada Cukma. Jadi permasalahan di gambar ini kalian bisa lihat yaitu tentang pencemaran sampah. Nih, Soal sungai ya. Ya, seharusnya ini berfokus ya kepada sumber daya alamnya, bukan permasalahannya. Kalau itu kan yang ada di gambar itu sungai ya. ya. Jadi dari solusi ini kita bisa membuat limbah limbah dengan benar. Terus Dan kita bisa menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kita letakkan tong sampah itu biar para manusia ini nggak buang sampah sembarangan gitu, Bu. Nah, berarti tadi ada 3 permasalahan dari masing-masing kelompok yang telah menjelaskan tentang hutan gundul, pencemaran air laut, dan juga air sungai. Nah, yang teman-teman sebutkan tadi semua sudah benar. Salah satunya seperti yang Hilda sampaikan juga sangat bagus ya, memberikan sarana dan prasarana, tidak hanya menghiraukan permasalahannya, namun memberikan solusinya dengan cara memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat agar bisa membuang sampah ke tempatnya. Nah, kemudian seperti solusi yang disampaikan oleh Iswatus Nadia juga sangat
Bagus ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak membuang sampah sembarangan, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, begitu pula dengan solusi yang disampaikan Rifanika, melakukan penghijauan kembali merupakan salah satu solusi setelah terjadinya permasalahan hutan gundul. Nah, siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Ibu mau Stefani, tolong berikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Baik Bu, menurut Stefani kesimpulannya itu sumber daya itu dapat dibagi menjadi 3 tadi Bu. Yang pertama itu ada sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui serta diperbaharui dan tidak diperbaharui Bu. Terus? Terus ada juga dan ada juga cara menjaganya, menjaga setiap sumber daya itu agar tetap dapat dipergunakan dengan baik. Misalnya Bu, kayak sumber daya yang dapat diperbarui itu kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ditambah lagi yang tidak dapat diperbarui, kita harus menggunakannya dengan seperlunya aja, jangan berlebihan karena tidak dapat diperbarui. Oke, applause dulu untuk Stefani ya. Nah, jadi sumber daya alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Ada model bulat. Baik, jadi sangat penting bagi kita untuk aware terhadap sumber daya alam, apalagi kita sebagai generasi penerus ya. Kita harus menjadi salah satu tongkat utama untuk perubahan ke depannya. Nah, untuk permasalahan 3 tadi itu merupakan permasalahan secara umumnya saja. Sangat banyak lagi permasalahan sumber daya alam di Indonesia terutama itu yang sangat perlu diperhatikan karena ini benar-benar sangat akan mempengaruhi kehidupan kita untuk selanjutnya. Nah, untuk minggu depan kita akan masih akan tetap mempelajari tentang sumber daya alam, namun ranahnya akan lebih luas. Kita akan mempelajari tidak hanya yang terjadi di Indonesia saja. Mungkin kalau di Indonesia terbilang sumber daya alamnya itu sangat banyak problemnya karena Indonesia sendiri merupakan negara yang beriklim tropis sehingga sumber daya alamnya kaya akan sumber daya alam. Nah, namun apabila di negara lain itu banyak keterbatasan sumber daya alam karena iklim tropisnya yang berbeda dengan negara kita. Nah, kita akan membahas ranahnya lebih luas lagi, Hilda dan Nana. Ya, tolong kondusif di kelas ya. Ini menjadi teguran. Kenapa Ibu bilang harus kondusif di kelas supaya pembelajaran yang Ibu sampaikan tersampaikan kepada kalian dan kalian memahami pembelajarannya ya anak-anak ya. Ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan tentang Ya. Ibu? Baik, terima kasih semuanya untuk hari ini. Ibu sangat bangga terhadap kalian pernah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.